Siang ini kita akan bicara tentang 3 rahasia Allah. Ada yang sering menyebutkan 3 rahasia itu adalah yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga kematian. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana cara kita memahami 3 rahasia ini. Walaupun 3 rahasia ini memang sudah ditentukan, sudah diatur, tapi tentu harus ada pemahaman yang lebih detail sehingga kita tidak salah memahami dari 3 rahasia itu. Yang pertama yang harus kita pahami ketika bicara tentang rezeki, jodoh, kematian adalah bahwa 3 hal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, Allahu Akbar. Setiap manusia yang hidup, maka disitulah Allah sudah atur rezekinya. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk. Selama dia hidup di dunia, maka Allah sudah atur rezekinya. Surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun. Artinya makhluk yang melata saja selama dia hidup di muka bumi sudah Allah atur rezekinya. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang senantiasa menyerahkan, berpasrah kepada Allah dalam kehidupannya, sehingga benar keimanannya kepada Allah, dia meyakini bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Oleh karena itu, dia benar-benar yakin bahwa selama dia hidup, selama itulah Allah mengatur rezekinya dan Allah memberi rezeki kepada dirinya. Begitupun dengan jodoh. Kalau kemudian Allah memberikan takdir kepada kita untuk berjodoh dengan seseorang, maka kita akan benar-benar merasa yakin dengan seseorang yang hadir dalam kehidupan kita. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Ketika Allah catatkan dia menjadi jodoh kita, maka insya Allah akan menjadi jodoh kita. Begitupun dengan kematian. Setiap kita sudah punya jadwal kematian masing-masing. Dan yang harus kita yakini bahwa setiap kita pasti akan mati. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup, pasti dia mati. Dan kematian kita tentu terjadi karena izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Sungguh kata Allah, ya, tidak ada manusia yang kemudian wafat, mati, meninggal illa biidnillahi kitaban muajjala, kecuali semua sudah dalam izin Allah, ketentuan Allah yang pasti akan bertemu dengan orang yang wafat dalam kehidupannya. Tapi tidak sampai di situ. Maka yang kedua, setelah kita meyakini bahwa rezeki, jodoh, kematian sudah ada dalam ketentuan Allah, tapi ingat yang kedua, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk berusaha meraih 3 hal itu. Rezeki tentu harus kita usahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Ini yang paling penting. Banyak orang yang gelisah dengan rezeki, tapi tidak banyak orang yang gelisah dengan cara dia mencari rezeki. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada yang maha pemberi rezeki. Sibuk banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Rizkinya memang sudah ada, ya, tapi dia harus mengusahakannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada manusia mendapatkan apa yang dia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Berarti apa? Pentingnya usaha, pentingnya ikhtiar, pentingnya bekerja. Sebagai bagian apa? Sebagai kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan dia bekerja. Allah yang perintahkan dia berusaha. Jodoh gak bisa datang bim salabim abrakadabra.
prok jadi apa? Nggak bisa. Ikhtiar, bagaimana cara ikhtiarnya? Ta'aruf, saling mengenal, saling berkenalan, cari tahu siapa namanya, di mana rumahnya, bagaimana keturunannya. Itu ikhtiar. Begitupun dengan kematian. Kematian memang sudah dicatat setiap manusia akan kapan matinya. Tapi kita perlu ikhtiar untuk apa? Menjaga kesehatan, menjaga diri. Agar kemudian kita tidak meninggal dalam keadaan membinasakan diri sendiri. Itu adalah bagian ikhtiar kita. Setelah itu, yang ketiga. Setelah kita yakin, kemudian kita ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiarnya? Ini yang paling penting. Hadirkan ketakwaan kita kepada Allah dalam mengikhtiarkan 3 rahasia tadi. Dalam mencari rezeki, silahkan kamu berikhtiar. Tapi ingat, ikhtiarnya yang halal, ikhtiarnya yang baik. Jangan zolim sama orang, jangan nipu sama orang, jangan ambil hak orang lain. Kenapa? Boleh jadi kamu dapatkan rezekinya, tapi keberkahannya akan hilang daripada rezeki yang kamu dapatkan. Karena mohon maaf, yang paling penting dari rezeki itu bukan jumlahnya, tapi berkahnya. Ini yang paling penting. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mendapatkan rezeki dengan berkah atau belum? Itu yang akan Allah tanya dalam kehidupan kita. Jodoh, ya kita dapat. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Apakah kita mohon maaf melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dalam menemukan jodoh itu? Kemudian setelah itu kita menikah. Apakah setelah menikah kita bisa menjaga jodoh kita atau tidak? Menjaga pasangan kita atau tidak? Hati-hati. Jangan menyakitinya. Jangan selingkuh, jangan mengambil hak-hak yang di luar daripada pasangan kita. Kenapa? Karena itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah untuk menghadirkan amal-amal yang baik kita. Kematian, bagaimana cara kita menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk kematian kita? Iya, mati jadwalnya sudah ada. Kita tidak bisa berlari dari jadwal kematian yang sudah Allah tetapkan. Tapi yang paling penting adalah bekal apa yang kita siapkan untuk berjumpa dengan kematian itu. Maka mohon maaf pemirsa yang dirahmati Allah. Jika dalam beberapa hari ke belakang kita mendapatkan kabar begitu banyak orang yang wafat. Banyak orang yang meninggal. Apa pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita adalah siapkan bekal terbaik. Boleh jadi besok lusa giliran kita. Giliran kita yang akan kembali kepada Allah. Maka orang beriman yang paling cerdas. Siapa kata Nabi? Orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Yakin, ikhtiar, dalam ikhtiar hadirkan ketakwaan. Baru yang keempat, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Setelah dia berikhtiar yang terbaik untuk bisa meraih rezekinya, meraih jodohnya, kemudian dia menjemput kematiannya, maka dia berserah kepada Allah dengan hasil yang terbaiknya. Dalam urusan rezeki, yakinlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki terbaik kepada kita. Tinggal bagaimana cara kita memperolehnya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Bahwa boleh jadi inilah hasil yang kita dapatkan saat ini adalah yang terbaik bagi kita. Dalam urusan jodoh, boleh jadi ada di antara pemirsa yang hari ini sedang menanti jodoh terbaiknya. Jangan sibuk mencari, tapi sibuklah untuk memantaskan diri agar kita bisa mendapatkan jodoh terbaik. Bicara tentang kematian, tentu kita takut dengan dirinya, takut dengan kedatangannya. Tapi yang lebih penting adalah siapkan bekal terbaik agar saat kita berjumpa dengan kematian, kita berjumpa dalam keadaan husnul khatimah. Sampai kemudian kita bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan tentram. Saya teringat dengan satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri agar hidup kita menjadi tenang dan bahagia. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain.
sehingga aku tenang dengannya. Yang kedua, aku tahu amalku tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali aku, maka aku sibuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah melihatku, maka aku sibukkan diriku agar tidak berbuat maksiat karena aku malu ketika aku berbuat maksiat Allah melihatku. Dan yang keempat, aku tahu kematian sedang menungguku, sehingga aku siapkan bekal-bekal terbaik. Ketika nanti aku berjumpa dengan kematianku, aku siap dengan bekal-bekal terbaik itu. Bismillah, jangan khawatir dengan rezeki, dengan jodoh, dengan kematian, tapi khawatirkanlah bagaimana ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki, jodoh, dan bekal terbaik untuk kematian kita. Mudah-mudahan bermanfaat.